Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabatku semuanya. Untuk kali ini Bang Gus akan memberikan tutorial pada tanaman jambu air dengan teknik rawatan vegetatif juga teknik perundukan yang Bang Gus lakukan. Itu bisa menghasilkan pembungaan juga fase generatif yang sangat baik. Jadi Bang Gus tidak semata-mata mengandalkan pupuk kimia. Itu kalau Bang Gus mengandalkan pupuk kimia itu tanaman Bang Gus tidak akan bisa tumbuh itu sampai usia bertahun-tahun. Kenapa saya mengatakan demikian? Biasanya kalau kita mengandalkan pupuk kimia, itu kita itu akan lengah, akan terlalu overdosis karena begitu asiknya mengeluarkan bunga. Bang Gus tidak, kawan. Bagus kalau tanaman jambu airnya tidak mengeluarkan bunga, itu terus-menerus akan melakukan rawatan teknik vegetatif. Yang pertama Bagus lakukan itu rawatan teknik vegetatif ya. Perakarannya agar cukup menyerap hara, cukup matahari, cukup air. Kita siram lumut air, pupuk hijau daun, kita kontrol NPK 16-19 dengan tenggang waktu tertentu. Nah, tanaman Bangkus di tabu lampot ini adalah berada di lantai 1 semuanya. Oleh sebab itu betapa pentingnya teknik perundukan, itu banyak keuntungannya. Dari teknik perundukan itu kawan ya. Apalagi di lantai 1 seperti ini itu tahan terhadap puting beliung atau angin. Itu yang pertama. Karena apa? Jambu air itu adalah tekstur daunnya itu agak lebar. Ketika ada angin muter, daunnya lebar itu bisa roboh atau bisa patah atau bisa terbang. Lain dengan tanaman yang sekiranya punya tekstur daun yang kecil-kecil. Jadi ini adalah sekedar pengetahuan agar kalau menempatkan tanamannya di lantai 1 itu betul-betul teknik perundukan itu betul-betul harus diperhatikan. Jadi jangan keburu buahnya dulu. Kalau dengan teknik vegetatif yang bagus, akhirnya generatifnya akan mengikut. Jadi tanaman Bangkus di lantai 1 ini betul-betul murni tabu lampot. Jadi akar bawahnya itu menumpang lantai atau menumpang jagrak, tidak menyentuh tanah sama sekali. Dan ada beberapa poin, ada kawan itu, loh saya beli tanaman di pot di lain tempat. Setelah saya taruh di tempat saya kok rontok. Nah, seperti tutorial saya yang sebelumnya, rontok kadang-kadang cara kita memindahkannya akarnya goyang. Nah, yang pertama, yang kedua, kalau tanaman didapat dari lain tempat, kita tuh harus tahu tanaman tabu lampotnya itu menyentuh tanah atau tidak. Ketika tabu lampotnya menyentuh tanah, kita angkat, ada akar yang putus dari tanah, kita bawa ke rumah kita, ya tentu saja ada potensi mengalami kerontokan bunganya. Karena memang sebelumnya itu sudah menyentuh tanah, nah kita ambil tanaman dengan tabu lampotnya kita bawa ke tempat kita, ada potensi kerontokan. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya adalah kebiasaan yang jangan kita itu bingung, jangan kita itu bingung sebagai pemula. Nah, Bangkus yang real yang nyata-nyata seperti ini yang kita lakukan agar sahabat semua selalu semangat. Lakukan rawatan vegetatif, perundukan, pemupukan, hijau daun, lumut air, tumbuhan lumut kalau ada itu bagus. Apalagi tempatnya di lantai 1 yang tanamannya pot itu murni tidak menyentuh tanah. Nah, kita bisa buktikan insya Allah ada kesehatan, ada umur panjang, bisa bertahun-tahun kita lakukan. Bahkan ada sampling tanaman bagus sudah 8 tahun, sudah 14 tahun itu ada. Karena sekarang ini adalah musimnya adalah musim pembungaan jambu air, sekaligus kita memberikan teknik. Kenapa sih perlunya perundukan? Kenapa sih perlunya rawatan vegetatif? Kenapa sih perlunya matahari yang cukup, air yang cukup, dan kontrol pemukaan yang cukup? Nah, kita sekarang pada poin perundukan yang kita lakukan untuk mengurangi ranting itu berpotensi untuk mengeluarkan bunga. Nah, Bangkus melakukan ini tidak pandang untuk pembungaan dengan teknik pengurangan ranting, tidak pandang bulan, musim penghujan atau musim pengarau, itu Bangkus lakukan, selalu lakukan. Apalagi sekarang adalah musim pembungaan jambu air, itu akan mudah. Tanaman kita itu mengeluarkan bunga dengan teknik pengurangan ranting. Apalagi kalau sebelumnya sudah melakukan rawatan vegetatif yang bagus, itu mudah mengeluarkan bunga. Marilah sahabat semuanya, tutorial Bangkus ini untuk yang menyukai kita simak sama-sama, hanya sepintas, tetapi ini penting, memo ini penting. Kalau Anda melakukannya, Anda itu akan bisa
Tidak usah kata siapa, tidak usah kata bagus. Lakukan. Ada tanah, ada media apapun, ada benih jambu air, yang penting itu kalau tepat berbunga ya tentu dari cangkok atau dari stek. Lakukan saja, nanti saudara semuanya, sahabat akan mudah untuk memiliki tanaman jambu air itu yang kok bunga itu mudah sekali kawan, asal kita melakukan, bukan kata bagus, kata siapa, yang karena Anda mengatakan sulit nggak, karena Anda belum melakukan dengan sepenuhnya. Apalagi kalau kita di lahan sempit, dengan teknik perundukan, penataan ranting, kita tempatkan pinggir tembok apa bisa, asal syarat ya ada matahari. Matahari itu untuk menyinari tanaman kita itu tidak harus 1 hari, sesuaikan dengan porsi tanaman itu. Kalau tanamannya besar, lebat, itu ya bisa 1 hari. Kalau tanamannya cuma beberapa ranting ya bisa 4 jam. Jadi itu semuanya tidak harus matahari full, tidak. Nah itu tutorial bagus yang untuk selanjutnya. Jadi kan step by step, dikit demi sedikit. Yang penting yang kegiatan bagus itu positif, bagus berikan dengan ikhlas. Teknik-teknik seperti ini. Bagus bukan penjual tanaman. Kalau ada yang beli pun ya, kalau memang kita rawatan kita sudah bertahun-tahun, tentu kadang-kadang bagus menjualnya itu ya dengan harga yang mahal. Baiklah sahabat, kita simak sekilas sampling tanaman dengan teknik pengurangan ranting mengakibatkan jambu air bangku itu semua berbunga. Apalagi alhamdulillah musim seperti ini, tidak musim pun itu potensi untuk berbunga. Pengurangan ranting perundukan yang sebelumnya kita lakukan rawatan vegetatif, potensi untuk berbunga. Kita simak kawan bersama-sama. Semoga sahabat semua silahkan mencoba, semoga bermanfaat. Sangat menyenangkan sebagai penghobi tanaman. Kenapa sih tanaman jambu air dengan teknik perundukan yang menuju shutdown 180 derajat seperti ini bisa berbunga seperti ini? Dan ini adalah pentingnya teknik perundukan. Juga kita simak yang lainnya. Juga 2 ini saya rasa sudah cukup untuk kita buat sampling. Jadi pentingnya metode teknik perundukan yang kita lakukan, walaupun ada teknik rawatan yang lain mengenai pemupukan dan sebagainya. Rawatan maksud saya, tetapi metode ini adalah perundukan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kita mengingat lokasinya di lantai 1. Dengan perundukan paling tidak kan aman terhadap angin, puting beliung dan sebagainya. Itu adalah manfaat yang pertama. Tetapi selain itu semua, kita akan memberikan teknik bagaimana untuk tanaman itu dalam fase apa, itu kita mengurangi ranting-rantingnya. Kalau teknik perundukan, metode perundukan dengan tali, metode perundukan dengan jemur matahari, seperti video bagus yang telah lalu pernah bagus berikan tutorial. Dengan mudahnya kita lakukan perundukan hanya waktu 6 jam itu pernah bagus upload. Nah sekarang mumpung musimnya berbunga, kita lakukan perundukan teknik pengurangan ranting untuk perundukan ke 180 derajat. Jadi sebelumnya tanaman kita yang sudah kita siapkan untuk ke 180 derajat. Kita simak bersama-sama sahabatku. Jadi seperti ini kawan. Kita berikan sampling itu 1 tanaman. Kemudian ini seperti ini kawan. Tanaman ini adalah sudah pernah kita siapkan dalam perundukan dan kita rawat sesuai dengan tekniknya bagus. Ini sama sekali belum berbunga kawan. Di tanaman ini sama sekali belum berbunga. Nah, tentu saja teknik perundukan sekaligus kita tuh pruning. Jadi untuk mempruning tanaman ini kita lihat dari kejauhan, teksturnya itu seperti ini kawan. Di teksturnya seperti ini. Nah kita lihat bagiannya pernah kita potong. Tapi setelah kita potong belum mengeluarkan pembungaan. Jadi kita perlu memotongnya kembali. Nah, yang kita pilih kalau bagus biasanya ranting yang menuju fase-fase perkembangan daun-daunnya seperti ini. Ada daun yang muda seperti ini. Bagus potong bukan seperti ini kawan. Di sini tapi motong langsung ke rantingnya. Nih, kita coba seperti ini. Kita potong rantingnya seperti ini kawan.
sekiranya ini cukup, kalau suatu saat belum berbunga lagi ya kita potong yang lainnya juga. Nah ini maksud bagus, kita potong. Kemudian yang kedua juga perlu kita lakukan pemotongan lagi. Misalnya seperti ini, kelihatan ini dalam fase-fase perkembangan daun, kita potong kan. Kita perhatikan, kita potong. Nah seperti ini, akhirnya menjadikan tanaman seperti ini. Nah dari efek pemotongan seperti ini, apalagi di saat musim pembungaan pada jambu air, itu akan mudah mengeluarkan bunga untuk hari-hari ke depan. Kalaupun belum mudah mengeluarkan bunga, mungkin bulan depan atau tahun-tahun depan. Jadi kita harus sabar dalam teknik ini. Kadang-kadang begitu mudahnya mengeluarkan bunga. Banyak teknik, tetapi teknik bagus betul-betul alami. Jadi seperti ini kawan. Ini semuanya adalah teknik yang bagus lakukan, tetapi sebelumnya sudah bagus persiapkan ke metode Sakdon 180 derajat. Jadi pembungaan seperti ini itu sudah bagus persiapkan sebelumnya. Sekarang kita teknik-teknik lanjutan. Jadi seperti ini kan bagus potong. Ini adalah tanaman yang berbeda. Nah seperti ini kawan. Nah, ini belum bagus lakukan rawatan vegetatif, pergantian dari polybag ke pot belum, tetapi memang tepatnya seperti di atas jagrak, dia tidak menyentuh tanah. Ini kawan, kita lakukan sudah beberapa hari, mungkin sekitar 15 hari. Nah, akhirnya kan yang kita sisakan ranting-ranting yang merunduk ke bawah seperti ini. Nah, setelah kita lakukan pemotongan itu bisa kita buktikan hasilnya kawan. Nah ini kawan, di sini ada pembungaan, di sini ada mengeluarkan bunga. Kita lihat agar jelas, mengeluarkan bunga. Nah ini kecil ini mengeluarkan bunga. Kita lihat ini bunga kawan. Nah kemudian yang lainnya kita lihat. Nah ini pembungaan kawan. Nah, satu tanaman sebagai sampling. Kemudian yang kedua, kita membelikan sampling beberapa tanaman. Jadi yang kedua seperti ini. Setelah beberapa hari kita lakukan pemotongan seperti ini. Kita sisakan ranting yang seperti ini. Ya ini ke bawah. Nah ini pun juga efeknya langsung membawa bunga untuk beberapa hari ke depannya. Jadi ini ada pembungaan di sini. Walaupun masih kecil, ada pembungaan, calon bunga. Nah inilah pentingnya melakukan pruning. Satu, kita lakukan perundukan itu agar tanaman kita seimbang ketika kita tempatkan di lahan lantai 1. Jadi tahan terhadap angin. Juga keuntungannya tuh bisa mengeluarkan bunga. Walaupun toh rawatan-rawatan itu sering bagus tutorial kan dalam tutorial yang sebelumnya. Apalagi ini adalah saat musimnya berbunga. Kadang-kadang kalau sudah mengeluarkan bunga seperti ini kawan, kurang banyak, kita kurangi lagi, itu nggak apa-apa. Kita untuk memicu lagi ranting seperti ini udah kita potong lagi, itu nggak apa-apa lah seperti ini. Kita banyak melakukan seperti inilah. Itu berhasil tumbuh bunga. Juga seperti ini kita lakukan pemotongan yang sebelumnya tumbuh bunga seperti ini. Dan tentu dengan pertumbuhan bunga seperti ini, kawan, kita itu wajib untuk bersyukur, juga wajib untuk senang. Maksudnya untuk senang itu kadang-kadang walaupun berbunga tidak dijamin untuk menjadi buah. Ini tergantung teknik kita. Kalau teknik kita kawan, sekali lagi bagus ulang. Dengan teknik di mana perakaran itu tidak dengan media tanam tanah. Akhirnya perakaran itu hanya tumbuh fase generatif. Setelah pembungaan tanaman itu bisa mati. Karena akarnya tidak bisa berkembang dengan vegetatif dan generatif. Lain sekali kalau kita menggunakan media tanam tanah. Betul, bagus anjurkan. Untuk yang kedua, kenapa sih kadang-kadang pembungaan itu rontok kembali dan kita tidak boleh berbangga, maksudnya dengan tanaman kita berbunga, karena dipicu oleh obat-obatan yang khusus mengandung
pembungaan. Jadi untuk di tabu lampot sekali lagi itu tidak ada standar teknik dari manapun, obat manapun standar sebagai teknik agar berbunga untuk di tabu lampot bisa diterapkan itu tidak ada standar kawan. Ini hanya kreativitas kita dan kebiasaan kita. Oleh sebab itu Bangkus selalu memberikan saran, lakukan tanam. Anda akan mengerti sendiri situasi di daerah Anda masing-masing. Jadi ini bukti. Ini betul-betul sehat. Daunnya lebat. Daunnya lebat sekali kawan. Ya, seperti ini. Kita telah lakukan pemotongan, bahkan bunga-bunganya seperti ini. Kalau ini dipicu oleh obat kawan, kita sentuh seperti ini itu udah rontok kawan. Itu udah rontok loh. Kita sentuh tunas-tunas sudah rontok. Kita sentuh seperti ini, daun-daunnya udah rontok. Kalau memang itu betul-betul dipicu oleh obat-obat kimia. Nah itu memang betul bisa dibuktikan. Banyak keluar bunga, banyak keluar tunas. Tetapi kalau dipicu dari obat-obat kimia yang mengandung khusus pembuahan, itu rontok, kena angin sedikit aja rontok. Nah, apalagi ini tepatnya di lantai 1, sangatlah tidak efektif. Boleh menggunakan pupuk kimia, kan ada sistem seperti untuk pengontrolan mikroba dan sebagainya, pengontrolan dalam masa-masa tertentu seperti NPK 1616 yang sering Bangkus lakukan. Tapi bukan itu fokusnya untuk pembungaan. Jadi bisa akhirnya Anda itu melakukannya seperti ini. Kemudian ada pertanyaan misalnya, apakah Bangkus melakukan seperti ini karena tepat pada musim pembungaan? Insya Allah kita lakukan itu namanya teori, kadang-kadang kita lakukan tepat pada teknik mengenai sasaran, kadang-kadang tidak. Tetapi kan kita punya sampling bukan 1-2, ya tidak terlalu banyak, tapi kita bisa untuk merawatnya hari-hari karena ya sampling tidak terlalu banyak. Misalnya kalau Bangkus untuk jambu air khusus misalnya di tabu lampot itu punya 50, di atas 50 tabu lampot sedikit lah. Saya rasa untuk satu orang itu bisa untuk merawatnya. Jadi tidak mengenal musim kawan. Bahkan ini kita senggol lagi tanaman Bangkus yang sudah berusia 8 tahun. Mengalami fase-fase generatif, maksudnya fase pembungaan dan pembuahan itu seimbang. Jadi hampir tidak bisa dibedakan, itu sudah kita lakukan bertahun-tahun. Setiap Bangkus mengupload video dalam bulan berapapun pada tanaman Bangkus ini, selalu ada buah, selalu ada bunga. Nah, ini contoh. Kalau Anda hanya musim pembungaan saja yang Bangkus lakukan, ini Bangkus ini bungkus ini tidak bunga, ini buah kawan ya. Nah, ini buah, betul-betul ini buah Bangkus buka. Maksudnya Bangkus lihat gambarnya. Nah, di bawahnya ini kawan juga ada pembungaan lagi. Nah ini ada pembungaan lagi. Sudah Bangkus bungkus, maksudnya pembungaan sudah menuju bakal buah di bawahnya. Di bawahnya ini kawan juga ada tunas-tunas. Kita tunjukkan kawan, kadang-kadang kita itu sangat sempit lokasinya. Di bawahnya ini juga ada bunga-bunga susulan. Jadi bunga susulan di tabu lampot sampai 3 kali 4 kali tingkatan itu biasa. Nah ini berarti kan bunga susulan kembali. Nah di bawahnya ini pun juga ada bunga susulan yang masih kecil-kecil. Jadi bunga susulan yang masih kecil-kecil, sangat masih kecil kawan, belum kelihatan. Itu ada bunga susulan. Jadi ketika kita itu akurasi kita itu tepat untuk rawatan jambu air di tabu lampot, pentingnya teknik perundukan. Untuk ditempatkan di lantai 1 itu enggak mau harus kita teknik perundukan untuk di lantai 1 kawan. Karena bahaya yang kita dapatkan adanya angin kencang dan sebagainya, itu teknik perundukan itu manfaatnya sangat penting untuk di lantai 1. Nah, kadang-kadang kita memberikan sampling misalnya bagaimana tanaman tinggi tanpa perundukan kok sudah berbunga dan berbuah. Loh, Bangkus juga punya seperti itu. Maksudnya dari cangkok, tapi untuk kelanjutannya itu kan belum tentu menjamin. Nah, tentu kalau Bangkus rawat dengan baik.
Akhirnya walaupun dari cangkok bisa bertahan bertahun-tahun sesuai dengan teknik-teknik alami, rawatan vegetatif, pupuk hijau daun, tumbuhan lumut. Nah seperti ini adalah dari cangkok, kemudian waktu 1 bulan saya pindahkan ke pot. Ini batang besar, cangkok besar itu ya keluar bunga. Tetapi yang penting kan untuk kelanjutannya setelah beberapa tahun, insya Allah semoga tanaman ini juga akan menjadi subur sesuai dengan teknik yang kita terapkan agar menjadi sampling yang bermanfaat. Jadi setelah kita lakukan rawatan seperti ini, coba kita akan geser tanaman ini, geser ke bawah, kita ganti. Kemudian ini kawan, kita ganti tanaman kita yang sudah mengeluarkan bunga. Kita taruh seperti ini dengan harapan itu mataharinya itu standar. Nah, kita taruh seperti ini. Jadi sahabatku, betul-betul ini adalah teknik perundukan 180 derajat. Dan jangan kita tertarik dulu dengan bunganya, tapi karena teknik ini perlu kita lakukan, apalagi tempatnya di lantai 1. Manfaat pertama agar tanaman ini aman, tidak roboh, terkena angin, itu juga penting, perlu kita ketahui. Walaupun rawatan yang lain menggunakan pupuk hijau daun, tumbuhan lunak dari sampah-sampah dapur, rawatan vegetatif, cukup air dan lain-lain. Jadi yang penting sahabatku semuanya itu melakukan. Jadi bukan kata bagus, sekali lagi bukan kata siapa. Karena untuk rawatan di tabulan pot, apalagi di lantai 1 ini, standar kita untuk berhasil itu memang kebiasaan kita saja, situasi kondisi kita. Nah, masalah teknik-teknik yang bagus berikan itu kan pentingnya rawatan vegetatif, manfaatnya gunakan kompos hijau daun, perundukan dan lain-lain, itu hanya teknik-teknik yang sekiranya sebagai patokan. Kalau kita tidak lakukan teknik seperti itu, tanaman kita tidak bisa tahan bertahun-tahun kawan, itu bisa dibuktikan. Baiklah sahabatku semuanya, semoga tutorial bagus ini bermanfaat. Mari kita selalu semangat bertanam walaupun di lahan sempit. Tabu lampot, buah-buahan, jambu air juga bisa yang lainnya. Akhirul kata, sekiranya ada kekurangan teknik, tentu kita sebagai manusia itu siap untuk selalu belajar. Walaupun untuk belajar di dunia manapun Anda diberi kesempatan, bangku itu siap. Kita punya sekolah yang setinggi langit, kalau tanpa belajar itu sama aja, itu nggak bisa apa-apa. Kita harus belajar situasi kondisi karena zaman yang terus berjalan, zaman yang terus berlalu seperti perputaran roda begitu cepat. Untuk kita mengetahui sesuatu, bahkan teknik tanaman, harus kita belajar dan melakukannya. Semoga bermanfaat sahabat semuanya. Mari semangat untuk bertanaman. Salam tabu lampot. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.